Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah sampai di Kayangan Api Bojonegoro yang akan menelusuri dimensi gaib yang berada di area atau daerah di Kayangan Api. Untuk itu kita ikuti video selanjutnya. Terima kasih. Ini diwacana dari Surabaya dengan Mas siapa? Dengan Mas Cuk Darmono. Mas Darmono kan Ya. Oh, Mas Darmono ini sebagai narasumbernya. Maka kita untuk tanya-tanya tentang apa gaibnya di malam hari ya Mas ya. Ngapunten nggih, ngapunten sangat. Jadi untuk itu kita ikuti video selanjutnya nanti bersama Mas Darmo nggih, sebagai narasumbernya. Untuk itu mungkin apa yang kita tanyakan Masnya bisa menjelaskan sejarahnya atau sejarah dulu, nanti kita lanjutkan ke penelusuran gaibnya. Bisa. Nah, terima kasih atas waktunya. Dengan Mbak siapa? Dwira dari Surabaya. Saya selaku petugas atau pemandu dari wisata Kayangan Api menceritakan sedikit tentang sejarah dulunya. Menurut sejarah sesuai empunya itu, dulu di Kayangan Api ini sebuah tempat atau wilayah yang dimukimi seorang empu, namanya Empu Eyang Kriyokusumo. Itu nama samarannya, atau bisa lain Empu Supogati. Ya, itu namanya empunya. Terus di sini itu apinya itu buat pembakaran senjata atau kerisnya. Terus ada juga air berkuduk atau air belerang yang dulunya itu dibuat untuk penyepuhan keris. Ya, penyepuhan keris bisa. Nanti kita akan ke sana. Mungkin sekilas dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, pemirsa, kita lanjutkan masuk ke dalam bersama narasumber. Untuk itu monggo. Dikeluarkan aja ada dikeluarkan. Mas, ini mau monggo dengan narasumber dan arah sini. Ini pemirsa, ini namanya apa? Kayak ini. Ini namanya api abadi. Oh, ini. Ya, api abadi atau Kayangan Api. Ini apinya bentuknya seperti ini. Sangat indah sekali kalau malam. Kayangan abadi. Ya, api abadi. Oh, api abadi. Ini pemirsa, ini namanya api abadi. Jadi kalau malam kelihatannya indah sekali. Ini maksudnya apa? Simbol apa? Api abadi ini karena apa kok dijuluki api abadi? Karena dia tidak pernah padam meskipun diguyur hujan. Meskipun ada hujan, dia tidak pernah padam. Begitu. Terus cara geologinya atau geopaknya, karena di wilayah sekitar ini, di bawah gas tanahnya, di buminya itu banyak gas keluar bersamaan dengan percikan-percikan batu sehingga menimbulkan ini apinya. Jadi
terjadinya api itu seperti itu. Ini Secara enggak geologi. enggak apa baunya ada bau ya? Ada Rasa bau belerang. Ini baunya beracun enggak? Tidak Tidak. beracun. Bahkan di api ini bisa untuk membakar ayam, jagung juga bisa, dan makanan yang lainnya seperti ubi atau yang lainnya gitu. Soalnya meskipun baunya belerang, tapi setelah dibakar dimakan itu tidak berbau belerang. Begitu. Beracun juga ya? Tidak. Aman untuk dikonsumsi. Aman ya? Aman. Mas ini kalau kan ini lingkaran ya Mas? Ya. Apakah ada kayak mitos-mitosnya kita harus memutari ini untuk apa enggak ada? Itu kalau ritual itu ada sih, waktu apa itu ruatan massal. Itu Itu untuk apa ini? Gini, kalau ruatan massal itu diagendakan 1 tahun sekali oleh dinas kami, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Kayangan Api ini. Ruatan massal itu sebelum apa itu mulai biasanya diadakan ritual beberapa sindir. Sindir itu kayak yang besok itu yang wanita itu. Nah, itu berkeliling memutari ini dengan membawa kayak kemenyan atau dupa dan kembang di kayak mangkok gitu. Tujuannya? Tujuannya ritual biar acara tersebut lancar. Oh gitu. Ya. Ya tidak ada suatu halangan. Kalau kita mengikuti ritual ini nuwun sewu, bisa Ya, mengikuti? nggak apa-apa. Kita muter 3 kali dan itu bisa melihat api ini dengan satu titik melihat api sambil melingkar. Yang atas ini ya, Ya, titik atas ini ya. ya. Oke. Kita mencoba muter 3 Mencoba kali. dari panjenengan. Ya. Pemirsa kita ikuti Mas Darmo untuk mengikuti satu titik pada api tersebut kita berputar ya, berputar selama tiga kali pemirsa. Untuk itu ikuti sama narasumbernya, monggo. Sudah Mas. Pemirsa, kita sudah memutari lingkaran api ini 3 kali. Untuk itu aku mau tanya Mas, apakah selama kita memutari ini ada energi gaib yang misalnya ada pengunjung gitu ya? Kalau misalnya ada merasakan energi gaib dari lingkaran kayangan api? Ya, yang jelas itu pasti ada. Cuman itu kayak kembali lagi ke diri seseorang tersebut. Karena yang bisa merasakan orang tersebut yang melakukan. Ini tergantung kepercayaannya masing-masing ya. Masing-masing. Soalnya kadang ada yang melakukan, ada yang tidak. Oh gitu ya, kita cuma sebagai simbol aja ya Mas ya. Oke. Makna artinya makna simbol lingkar kayang ya? Lingkaran tadi itu. Berarti untuk apa Mas? Ya itu untuk karena ini melihatnya satu titik atau satu aja. api, berarti fokus ya? Berarti fokusnya itu bahwa kita itu harus selalu ingat kepada yang di atas atau yang menciptakan apinya ini. Oke ya, terima kasih Mas. Monggo dilanjut lagi ke mana Mas? Ke rumah apa itu? Itu. Oke, pemirsa kita ke rumah meditasi yang berada di sana. Ikuti video bersama Mas Dharma ya. Pemirsa, ini tempat meditasi Eyang Kriyokusumo untuk membuat pusaka.
yang berada di Kayang Api ya, Iya, Kayangan Kayangan Api. Bisa masuk ya Mas? Bisa. Monggo, ayo monggo Mas. Iya. Senter lampu ya. Ini ada Senter HP ya. alat Nanti. namanya ubutan. Oh ini alat. Ya, ini alat ubutan zaman dahulu yang dibuat untuk apa itu? Apinya itu. Ya apinya biar Angin, keras, iya, ya. pompa itu. Ya itu pompa. Ini seperti pompa. Ini apa ini? Ya ini pompanya kan Oh. dua. Kalau bisa dipraktekkan seperti ini. Kalau zaman dulu kan seperti ini. Ya ini ya ini kayak memompa apinya. Soalnya di sini ada lubangnya api untuk apinya untuk memompa biar pembakarannya itu lebih cepat. Oh gitu. Terus kenapa Mas kok dikasih seperti sajen ya? Kalau ini sesuai keyakinan dan kepercayaan pengunjung yang karena di sini di area ini disakralkan Iya, Pak. karena ini dulunya tempat Membuat semedinya Meditasinya yang oh betul. iya yang anu petilasan ya, Iya, sama petilasan, petilasan. ya. Oh iya. Oh, oke. Soalnya banyak yang mempercayai hal-hal Ini seperti itu pemirsa. sehingga memberikan Seperti tongkat saya ini. Jadi caranya gini, iya Mas. ya Iya betul. segini caranya. 1, 2, 3, ini. Ini dalam sebelah. Mau bisa ngeliat dalamnya ini? Ini apa dalamnya? Tongkat biasa atau gimana Mas? Oh Iya, iya ini ini tongkat. Oke. Yang kayak ada kalknya gitu Oke. kan ini bukan adanya zaman dulu. Diforkan aja dari sini, anu Pak De. Ya ini Oke. pagar-pagar kawasan rumah Oh. semedi. Kalau untuk energi, gaibnya juga anu pernah nih. Iya ada karena banyak sekali orang itu di antara tempat-tempat yang lain yang paling disukai di sini. Soalnya ya? utamanya yang Kriya Kusuma itu bersemedi atau pertama itu di sini. Berarti energi gaib pemirsa, untuk kalau Mas Darmo menjelaskan bahwa energi gaib yang ada di sini itu lebih besar ya Mas ya. betul. Karena ini tempatnya petilasan Eyang Kusuma, jadi untuk orang-orang yang spiritual atau apa kalau mau meditasi di sini ya Mas. Iya. Oh, jadi energinya paling besar di sini pemirsa. Untuk itu monggo dilanjutkan mana Di Mas? ke rumah nyepi dulu aja. Oh monggo. Hmm. Dikeluarkan aja. Enggak. Enggak. Kalau di wilayah nanti bisa di situ. Iya. Soalnya kawasannya sudah. Kalau yang itu ya itu. Ini itu apa itu biasanya bisa ditunjukkan. Ini kawasan rumah nyepi. Rumah nyepi. Rumah nyepi sudah nyepi. Oh ini pemirsa, ini rumah di Kayangan Api, rumah nyepi, Rumah nyepi. Kayangan Api. Ya. Itu apa Mas? Rumah nyepi itu bertujuan untuk menyediakan pengunjung yang suka spiritual. Jadi ada beberapa rumah-rumah nyepi di dalam sana bertujuan untuk orang-orang yang suka spiritual di dalamnya itu biar tidak terganggu gitu. Oh, berarti Sediakan. juga untuk meditasi ya? Betul. Oh, berarti pemirsa ini Untuk artinya pengunjung. tempat khusus meditasi, artinya tidak apa ya? Ada itu. gangguan dari Ya, siapa? betul. Anu, maksudnya gangguan dari siapapun. Betul. Monggo Mas. Lanjut. Assalamualaikum. Ini kan, Saya kasih contoh satu rumahnya nyepi. oh ini ya, ini pemirsa. Contoh rumahnya punya. Oh, mau dikeluarkan ke sini. Oh ini. Ini contohnya Oh, rumah nyepinya seperti ini. pemirsa, rumah nyepinya seperti ini. Saya bisa ngeliat di dalam. Bisa ya? Oh, saya ini. Iya. Ini pas enggak lah. Enggak apa-apa. Monggo di. Kalau malam hari saya mau tanya Mas, apakah ada spirituasi? Ada. Kadang itu cuman tempatnya itu sesuatu. Oh,
cuman dari pihak pariwisata menyajikan. Oh ini, berarti kalau malam juga diperbolehkan ya? Bisa. Oh, jadi pemirsa untuk orang spiritual untuk kepingin mau meditasi, mau nyepi malam hari silakan monggo di sini. Ya. Diperbolehkan katanya. Iya. Itu Pak Mas Jarmo Iya. dari dinas ya? Iya. Iya oke. Dari dinas pariwisata oke. Lanjutkan kemana sih Mas? Oke, itu ada pagar itu ada tumbukan bata zaman Majapahit. Dari Majapahit. Ya. Apa itu di sini itu membuktikan bahwa dulu memang benar-benar ada dunia yang kejadian. Jadi di sini pernah terjadi ditemukan tumbukan bata era Paku Prabowo. Mana? Ya, itu. Sebentar ini. Pastinya tentunya beda. Ya. Ini bata zaman dahulu. Oh, Itu besar, beda kan? Iya. Ini bata era bata era Majapahit. Iya. Itu seperti ini. Iya. Besar-besar. Disuruhkan aja. Ya. Terus kalau yang era sekarang kan seperti ini, Oh. kecil-kecil. Jadi ada bedanya ya. Ya, Oke. betul. Jadi pemirsa ini di era Majapahit, kalau sekarang zaman sekarang Ya, zaman sekarang. now. Jadi ini perbedaannya ini pemirsa ini. Ya, Ini zaman kerajaan Ya. Majapahit. kerajaan Majapahit. Ini kayak elekan. Iya. Oleh tahun berapa Mas? Mungkin 5 abad yang lalu, sekitar 1800-an. Ini juga ruang nyepi lagi. Sama itu Oh, sama. jadi Sama di kayak belakang yang aja. Ruang nyepinya ada banyak ya. Ini ada juga- banyak. Di sini 3, kalau di belakangnya pendopo ada 4. Oh, untuk Jadi malam 7. hari tapi pemirsa. Ya. Untuk Kalau malam hari. siang dibuat apa itu kayak santai-santai. kayak Santai-santai, kayak gitu. iya. Justru malamnya ini energinya gede banget soalnya. Iya. Pernah menemui itu Mas selama menjaga Penampakan. kayangan api itu misalnya di sini seperti ada Anjinan. makhluk gaib atau energi atau Kalau di sini saya tidak pernah, cuman Oh. teman saya pernah. Pernah. Gitu, teman saya. Oh. Kalau saya tidak pernah Oh. ditemui di lokasi di seperti sini. apa? Tidak. Kalau teman saya itu ceritanya sih kayak sosok wanita. Di sini. Ya. Monggo Mas, silakan. Kita lanjut ke gubernurnya nanti ke tutup. Oh, pemirsa kita lanjut ke kerisnya, baru kita ke air namanya air berkutuk. Tutup. Air berkutuk itu apa? Air bertutup itu karena dia kayak mendidih tapi tidak panas. Oh, Itu bergelembung, bertutup. Ini yang tadi. Oh. Urut Mas Dani. Ini di sana juga ada pohon bintang. Dan fasilitas di sini juga lengkap kalau mau ada acara apapun bisa. Pendopo, Oh, iya. ini manipulasi digital yang dia empuk yang punya semua yang mungkin bisa dikatakan yang paling Ini contoh keris yang dibuat manipulasi ya? Ya. Manipulasi dari Empu Kusumo ya? yang Empu dia Kusumo. Seperti ini pemirsa. ini namanya keris dapur jangkung luk telu blong pok gonjo namanya. Dapur jangkung luk telu blong pok gonjo namanya itu kerisnya. Karena loknya 3. Oh iya, lekuknya ini. Ya, 1, lekuknya itu. 2, 3. Iya. kalau blong itu karena ini blong. Tapi ini silsilahnya masih kerajaan Majapahit ya? Mas? Betul. Oh, jadi ini kayak simbol. Jadi kalau ada sebuah makna dari itu biasanya dulunya dari sebuah kerajaan biasanya ada silsilah seperti Ya. itu ya. Kalau menurut sejarahnya Empu Suponya itu kan keturunan Empu Supo Driyo yang dari Tuban itu. Heeh. Nah itu dia ceritanya itu seperti saudara adik kandung gitu. Yang Empu Supo yang di sini yang Kriya Kusuma itu melarikan diri karena disuruh untuk membuat senjata yang akan digunakan untuk hal-hal buruk. Jadi dia melarikan diri ke sini sehingga dulunya itu
beliau berkediaman di Karangjuwet, di desa Karangjuwet yang sekarang menjadi desa Karangpaeng. Oke, Dan oke. itu pun masih lokasi hutan kayak nanti ini. Ini Mas mau tanya, ini energinya kan tiga Ya. alat ya. Ini biasanya kalau orang untuk spiritual, untuk menurut Mas Dharma, Ini pengertiannya yang satu yang jelas kita memperbaiki hubungan kita atau mendekatkan diri dengan Tuhan Yang Maha Esa. oke. Yang pertama, yang kedua kita mendekatkan diri kepada keluarga atau kedua orang tua kita. Mm-mm. Terus yang ketiga ini kita harus bisa mendekatkan diri dengan alam Mm-mm. sekitar kita, karena semuanya itu ciptaan Tuhan. Berarti Gitu, ini logikanya tingkatan itu, ini betul. tingkatan alam atau energi alam semesta ya Mas ya. Betul, betul. Jadi kan tingkatannya ada 7 Ya. sampai 9 ya. Kalau Eh, itu Kayaknya 12 ada. 12 ada ya? Oh, 12 ada. Oh iya wis panjang itu iya. Iya, Oh. sesuai. Berarti iya. Oh. Oke, lanjut kemana Mas? Monggo. Lanjut. Kita langsung ke air berkutub. Oh monggo pemirsa, kita sekarang ke pemirsa kita sekarang ikuti Mas Dharma ke air Bulu Kutub. Dan kalau saya lagi ini prosesnya itu ya kayak kita pas ya Heeh. terus juga Heeh. misalnya batu sekarang dan kita ini kamar mandi. Ya, sebenarnya ya Pemirsa, ini airnya yang air Bulu Kutub. bau belerang. Oh, bilang. Ya, gas belerang sama kayak yang apinya. Panas ya itu airnya. Enggak, ini dingin. Oh dingin. Ya, dingin. Boleh dipegang enggak? Pegang mana? Benar-benar dingin. Ya, Boleh dipegang nggak boleh? boleh. Boleh. Ini airnya dingin sekali. Ya, ini. Gas dingin. Betul. Ini pemirsa. Tapi kalau kasih api gitu, nyala mas. Tidak, Oh, enggak nyala. tidak. Karena dia kan bersama air. Bisa? Bersama air. Oh. Bedanya itu. Ini Keluarnya- dalam ya Mas ya? Sekitar 2,5 meter. Iya. Gila. Oh, nggak ditutup ini. Kalau anak-anak misalnya apa ada pengunjung siang hari ini ditutup. Iya, ditutup. Ada yang jaga. Pemirsa ini dalamnya 2 meter ya Mas ya? Iya. 2 meter. Dan ini apa itu dipercaya bisa menyembuhkan sakit gigi sama gatal-gatal gitu. Soalnya mengandung gas belerang. Oh, airnya diminum. Enggak, kalau Ini apa? buat sakit gigi dibuat kumur. Oh, dibuat kumur. Ya, kalau sakit gatal dioleskan atau Dioleskan. dibuat mandi. Oh. Pemirsa, mohon maaf apa baunya menyengat karena belerang ya Mas ya? Ya, Karena betul. bau belerang. Cuma untuk katanya Mas Dharma ini untuk apa spiritualnya untuk bisa mengobati ya Mas ya? Iya. Mengobati penyakit gatal-gatal serta penyakit apa Mas tadi? Sakit gigi dan gigi. rematik. Oh, sakit rematik. Oh, jadi untuk pengobatan intinya Ya, untuk bisa pengobatan. Oh. Nah, ini dulu ini kalau di sana ada api untuk pembakaran, di sini untuk penyepuhan. Penyepuhan itu dijelupkan, didinginkan dan dibuat tajam itu di sini. Oh, Penyepuhan iya, itu iya. kan menajamkan senjata atau garis itu di sini.
Jadi pemirsa, kayangan api itu artinya di sini pariwisata, bisa pariwisata religi, bisa pariwisata alam semesta. Jadi kalau bahasa saya nyata dan bayangan satu di kayangan api. Karena apa? Suasana energi, dimensi gaibnya seremnya malam. Ya Mas ya? Oke, jadi wisata religi dan wisata alam semesta. Alam semesta siang hari, untuk religinya malam hari pemirsa. Monggo yang mau meditasi malam hari datang aja ke kayangan api. Mau lagi kemana Mas? Itu ada pohon cinta yang terakhir. Oh, pohon cinta? Ya, oke. Siapa yang mau bercinta? Peng. Ayo Pak, ayo Cak Peng. Kok dinamakan pohon cinta Mas? Kenapa? Wih, Keteknya itu. Gagak. Ini dua pohon yang berbeda dan dia menyatu jadi satu. Ini sudah ada sejak zaman dahulu. Sama tahun? Ya sama apinya ini. Oh, kami Ya. Tahun berapa ini? Ya sekitar Majapahitan itu. Ini Majapahitan. Ya. Pemirsa, ini pohonnya dua kan berbeda ya? Ya. Pohonnya berbeda tapi menyatu membentuk love, cinta. Jadi nama ini pohon cinta. Monggo yang mau bercinta untuk berjodoh mau datang ke sini monggo. Itu hanya mitos ya Mas ya? Iya. Iya. Dan di sini kadang ada yang menuliskan nama-nama. Oh, iya sebentar. Ini pemirsa yang mau menuliskan nama-nama asmara ini ada. Oh, iya. Oh iya. Pohon cinta pemirsa. Sama apa ini? Ini sama sejarahnya apa itu? Ini demi tempat bercintanya seorang putri kayangan dan seorang pangeran di sini dulu. Karena tidak ada restu, beliau melarikan diri ke sini. Putri siapa? Ya itu putri kayangan namanya Sri Putri. Katanya seperti itu. Iya. Kalau yang menurut orang-orang yang tahu sih, saya karena bukan punya indera keenam, di air bukitnya itu namanya Sri Wulandari. Gitu. Jadi energinya muncul ya kalau Ya. Oh iya. Sri Wulandari energi berada di air bukit. Ini apa? Kalau ini kamar mandi. Karena ini Kita ada Pak di tengahnya biar tutupnya itu agak seru 2 meter. Itu tadi suara apa Mas? burungan. Suaranya apa gitu? Itu di kawasan hutan. Berbahaya ya. Itu ya. Aku nek kayak gas itu kayak kan suka gas. Beneran? Enggak. Oh enggak. Selagi tidak diminum, tidak apa. Oh gitu. Kayak itu benar meledak. Tidak. Iya. Soalnya apa ini ya nggak tahu sih, kuasa Tuhan mungkin. Dari dulu setelannya ya seperti itu, blek-blek. Sama kayak apinya itu. Iya. Dari dulu ya setelannya seperti itu. Nggak kayak segini atau segitu. Iya. Pemirsa Ada jadi- bisa kecil. Ada. Heeh, Setelan gasnya itu. Seperti Jadi itu pemirsa saja. ini Itu sebuah memang keajaiban dari alam semesta diwujudkan seperti ini. Jadi untuk itu kita melestarikan ya Mas ya, untuk Melestarikan dan merawatnya. Jadi ini seperti inilah. Oh iya. Lanjut kemana Mas? Mungkin sudah terakhir di sana. Di sana monggo. Iya. Monggo. Gimana monggo? Jualan pohon ini. Kita lihat langsung ke pendopo pemirsa. Pendopo langsung.
buat acara enggak Mas. Buat acara berbagai macam bisa. Ini pendoponya apa semua? Pemirsa, kalau ini buat apa syukuran acara-acara monggo di kayangan api. Pendopo kayangan api. Ini batu ya? Iya. Jenis batu marmer. Oh, batu marmer. Jenis tadi Ini yang besar ya? sama itu rumah nyepi. Rumah nyepi. Arsitektur bangunan, arsitektur bangunan. Ini sudah. Terima kasih Mas. Jadi aku tidak cuma sama di sana ya. Ayo monggo Mas. Ya. Ini adem ya. Iya, betul. Rata-rata orang yang sini itu ya itu kayak ingin menenangkan diri gitu. Itu karena suasana malamnya itu belinya itu kayak adem, kayak helmet. Ini apa? Itu seperti Terima kasih kepada narasumbernya. siap-siap. Pemirsa, jadi intinya di pariwisata Kayangan Api ini ada dua, jadi kayak pariwisata Kayangan Api ya, benar salah. Jadi wisata religi dan wisata alam semesta. Jadi untuk malam harinya untuk wisata religi monggo, untuk wisata alam semesta siang hari ya Mas ya, monggo, tempatnya bagus, adem, asli. Tapi untuk spiritual monggo, karena energinya enak, asli, anyam. Untuk gaib-gaibnya tergantung kepercayaan masing-masing. Kami mau menelusuri gaib-gaibnya, rasanya udah adem ayem karena ceritanya ini cerita dari kerajaan Majapahit ya, masing-masing melambangkan simbolnya kerajaan Majapahit. Untuk itu saya terima kasih kepada Mas Dharma. Iya, terima kasih atas waktunya, meluangkan waktunya menjelaskan Kayangan Api atau pariwisata Kayangan Api ya, yaitu pariwisata religi dan pariwisata alam semesta. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Dharma dari Dwira Channel Lapisan Dimensi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Sama-sama.